Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kisah di Balik Angka. Di episode kali ini kita akan membahas isu yang mendalam dan relevan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dengan pendekatan berbasis nilai-nilai agama Islam, bersama saya hari ini ada dua narasumber hebat yang akan membahas topik ini dengan perspektif agama. Pertama ada Sinta Sulasti dan yang kedua ada Adila. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya di acara podcast yang tentu menarik ya gitu. Iya. Ya. Sangat menarik ya. Betul. Senang banget nih bisa berbincang sama kalian berdua. Sinta, bisa ceritain nggak lebih lanjut tentang latar belakang di podcast ini? Tentu untuk podcast ini dia itu berjudul dengan membangun kesadaran tentang KDRT dengan melalui kasus Anastasia Noor yang memiliki sebuah pendekatan dalam berdasarkan nilai-nilai agama. Tuh ya. Terus kami memilih topik ini tuh karena di setiap isu sosialnya itu sekarang makin meningkat tentang KDRT. Tuh, makanya kita memilih judul KDRT ini dalam berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Menarik banget ya, Sin. Seperti yang kita tahu ya, KDRT bukan hanya soal fisik, tapi juga melibatkan kekerasan psikologis dan emosional. Aldila, gimana sih Islam memandang KDRT? Tentang KDRT. Jadi Islam itu memandang KDRT itu, yang kita tahu itu kan KDRT itu bersangkut paut dengan istri, kekerasan dalam rumah tangga itu sangkut paut dengan istri dan anak-anak. Nah, sekarang ini nih banyak kasus KDRT ini semakin hari ini semakin meningkat di Indonesia. Maka kenapa kita ngambil judulnya ini? Karena peningkatan itu secara signifikan. Dan di dalam Islam sendiri, hubungan suami istri itu sebagai hubungan yang harus dibangun atas dasar kasih sayang dan saling menghormati. Nah, Allah itu berfirman dalam surat An-Nisa yang sering disalahpahami bahwa suami adalah pemimpin bagi istri. Namun makin di sini itu banyak suami ketika dia merasa sebagai pemimpin semena-mena. Ya. Ketika istrinya salah, dikit-dikit main tangan. Padahal di perjanjian nikah itu suami itu melarang, perjanjian nikah tersebut melarang Untuk melakukan untuk melakukan kekerasan. Tapi makin sini mungkin karena dia merasa pemimpin, jadi Seenaknya. betul. Gitu. Ya, jadi Islam tuh jelas ya mengharamkan KDRT ya, Pasti. Aldila. Tapi kenapa sih masih ada anggapan bahwa KDRT tuh dibenarkan dalam beberapa kalangan masyarakat? Menurut kalian gimana? Coba menurut Cinta dulu. Ya, boleh. Sebenarnya dibenarkan sih enggak ya, cuman kayak mungkin emang dari Perspektif masyarakat tuh jadi kayak apa ya, tabu kali, karena masyarakat itu kan apalagi khususnya di Indonesia ya, Betul. menurut aku masih tabu banget sih, karena jarang banget yang ngomongin isu itu. Makanya kita semuanya bikin podcast ini biar masyarakat sadar. ya, Terus lanjut. kalau untuk apa ya? Ya keadaan sekarang tuh menurut saya ya kayak makin bener-bener makin menjadi-jadi karena mungkin mereka nggak takut akan hukumannya lah atau apalah ya gitu. Jadi mereka kayak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tuh seenaknya, bahkan sampai anaknya sendiri pun mereka aniaya gitu. Jangankan hanya istrinya tapi sampai anaknya. Terus kalau kita pikirkan ya gitu, itu kan akan membuat jadi sebuah ketraumaan gak sih bagi anaknya? Iya gak? Iya, benar. Iya, maksudnya iya harusnya kayak gitu. Ya, jadi aku pengen nanya lagi nih sama Adila ya, karena Sinta dari tadi udah jawab. Jadi dalam Islam itu bagaimana kita dapat memandang peran suami dan istri dalam keluarga? Oke, berarti suami itu pemimpin. Jadi ketika suaminya ada melakukan kesalahan dan ditegur, dia ngerasa dia selalu benar. Iya. Nah, itu patut kita apa ya? Jadi kita harus Tegur gak sih? tegur. Iya. Tapi terkadang makin kesini banyak tuh para suami yang menilai ya dirinya itu benar.
Maka KDRT ini juga ada pandangan tersendiri dari Islam itu, jadi memukul dengan pukulan ringan. Tapi Gimana tuh contohnya? kebanyakan sekarang mukulnya itu berbekas. Iya, Mukulnya ringan kayak semacam kayak ya udah dicolek gitu. sebagai peringatan lah ya. Iya, terus menegur halus lah. Karena kan kita tahu juga kan kalau Hawa itu kan terbuatnya dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi ketika tulang rusuk bengkok dilurusin itu bakalan patah. Nah, Benar-benar. banyak juga suami sekarang negur istrinya tuh nggak kira-kira, nggak pelan-pelan. Ya, padahal bisa kan kayak dengan cara yang Halus halus ya. ya gitu. Betul. Nggak harus dengan kekerasan juga. Cuman kayak dia nggak mau ambil kucing dengan capeknya sendiri mungkin kan ya. Betul. Dari situ mulailah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sangat relevan sih buat aku dengan yang kita bahas sekarang ya, karena jadinya kita membuka pikiran di masyarakat tentang apa sih namanya, perspektif Islam tentang KDRT ini ya. Terus juga apa sih namanya, membuka pikiran lah ya, kalau misalnya KDRT itu merugikan secara psikis dan mental. Ya menurut aku kayak gitu. Terus tapi apa aja sih yang seharusnya dilakukan di ajaran Islam menurut kamu, Kak? Jadi di ajaran Islam itu udah diterangkan juga dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Nah, terus Rasulullah juga bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik memperlakukan pada istrinya. Jadi maupun bagaimanapun kita seorang pemimpin, kita juga harus memimpinnya dengan baik dan bijaksana. Ya, membimbingnya harus bijaksana. Jangan apa-apa sedikit-sedikit istri ngelakuin kesalahan, tindakan kekerasan. Nah, nanti itu bakal jadi gambaran cerminan sendiri ketika udah ada anaknya. Anaknya itu merekam memori yang sudah dia tangkap secara langsung. Jadi itu anak belajar dari perilaku orang tua. Nah, Islam juga mengajarkan bahwa jika terjadi ketidakadilan atau kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini istri memiliki hak untuk mencari perlindungan. Jadi enggak seakan-akan ya udahlah, ketika istrinya salah ya udah pasrah aja, enggak gitu. Karena kan kita di Indonesia juga didasari dengan HAM juga kan. Jadi enggak semena-mena kita ngelakuin istri kita. Jangan mentang-mentang itu istri kita, atau jangan mentang-mentang suami kita atau pasangan kita jadi bisa seenaknya sama. Betul. Nah, benar banget. Terus juga Kak, aku mau nanya nih ya, dalam podcast ini tuh apa aja sih yang kalian capai, yang bakalan kalian mau capai gitu nih? Ya, Tujuan utama lah. ya kayak kami juga gitu ya berharap untuk podcast ini tuh bisa jadi pandangan buat masyarakat gitu, bahwa KDRT itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak baik untuk dilakukan oleh kita ya. Itu sangat tidak baik. Jadi untuk harapan kita, semoga untuk kedepannya masyarakat bisa apa ya, kayak bijaksana dalam bertindak ya dalam rumah tangga maupun ya kepada anak sendiri gitu. Dan menurut saya juga podcast ini tuh bagus. Kenapa kita mengangkat temanya KDRT? Jadi ini bisa mengubah pandangan masyarakat terhadap KDRT. Banyak kan atau ya masyarakat itu memandang KDRT itu hal yang sebagaian lumrah lah. Karena yang kita pikir itu KDRT ya udah, ketika ada orang suami yang menyakiti istrinya, itu udah urusan keluarga dia sendiri. Nah, kita bentuk tujuan buat podcast ini untuk menginspirasi banyak orang untuk membangun rumah tangga yang penuh kasih dan sayang dan saling menghormati gitu. Itu kan tadi tujuannya ya Kak. Nah sekarang aku mau nanya nih, manfaat yang kalian harapkan nih dari berjalannya podcast ini tuh benar. Dua-duanya boleh. Oke. Manfaatnya ya? Ya. Manfaatnya sih biar ke depannya ketika orang ada yang melihat podcast ini, suaminya juga menilai kalau istri itu salah nggak harus dengan secara kekerasan menegurnya. Jadi kita bisa tegur itu secara baik-baik. Dan KDRT itu diharamkan untuk di masalah agama Islam dan di hukum lainnya gitu. Jadi tujuan kita ini semakin banyak orang nonton podcast ini, biar semakin orang sadar betapa bahayanya untuk KDRT ke depannya.
Karena emang benar-benar bahaya ya KDRT Betul. itu. Udah yang nanti tuh gangguan mental juga, bisa bikin kayak nanti gak betah di rumah. Ya, Bahkan jadinya bisa juga kan, cerai. iya, jadinya juga kan menciptakan generasi yang sama gitu lah ya, sama yang dilakukan orang tuanya. Iya, Jadi kan kayak jadi contoh ya, berarti. buah nggak jauh dari Iya. pohonnya gitu ya kan. Betul. Nah, terus luar biasa banget ya, manfaat sama tujuan kalian tuh luar biasa banget ya. Terus juga Kak Aldila nih, aku pengen nanya, selain penyuluhan dan pendidikan, apa langkah praktis yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah KDRT? Tapi ini aku nanyanya yang menurut perspektif Islam ya. Oke. Kayak, Jadi tuh kalau langkah-langkahnya itu membangun hubungan yang didasarkan pada muasabah, kesalingan. Jadi kesalingan itu muasabah diri, kayak saling sayang, saling menyayangi, terus berperilakunya nggak kasar. Ya kadang kita tahu itu apa, cewek itu kan lemah. Dalam Ya. artian lemah itu dia nggak bisa disakiti secara keras. Bentak aja Tuh. nangis pasti. Bentak pasti nangis. Itu. Ya. Katanya benar-benar rapuh ya hati perempuan itu gitu. ya, terus juga ini ya, mungkin komunikasi kali ya penting betul. ya. Komunikasi itu sangat penting. Walaupun kita kayak suaminya kerja di mana gitu, tapi kan kita kayak takutnya kayak gimana, jadi kabar tuh penting gak sih? Jadi mau dekat mau jauh, komunikasi itu penting ya Kak. Apalagi kalau jauh ya, dekat Iya. aja bisa buat pecah. Kalau misalnya apalagi ada jauh komunikasi gitu. apalagi jauh. Jadi menurut aku komunikasi juga penting untuk menjalankan hubungan, karena masalah kecil aja bisa jadi gede kalau kita nggak punya penyelesaian, kalau kita nggak ada pembicaraan soal itu ya. Terus aku mau nanya nih, terus kapan podcast ini akan dirilis dan di mana audiens tuh bisa mendengarkannya nih Kak? Jadi kita sekalian promosi ya. Oh, boleh. Untuk rilisnya itu kita pertama di tanggal 16 Desember di 2024. Jadi dikit lagi ya, Kak? sebentar lagi. Betul. Sebentar lagi ya. Nggak sabar nih kita dengerinnya nih. Iya, ya. Baik, tersedia di YouTube dan media sosial kami. Iya, pokoknya ada di Spotify. Iya. Banyak lah ya, pokoknya Nanti kita kalian kalau cantumin sosial media kita di sini ada. Terus harapan kalian sama podcast ini tuh apa? Kayak misalnya contohnya harapannya itu untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih baik kah? Atau membuat masyarakat jadi open minded kali ya? Ya, bisa jadi gitu. ya tadi kayak yang bilang Mas Aldila, kayak untuk menginspirasi masyarakat yang nantinya tuh bisa banyak rasa kasih sayang. Karena karena kalau misalkan dilakukan dengan kekerasan terus menerus, bukannya malah nurut, malah jadi kayak Pembangkang. membangkang gitu. Kalau misalkan kita nih ya sebagai perempuan ya gitu, walaupun kita belum punya suami gitu, kalau misalkan kita kalau kita dibilangin kayak dengan pelan-pelan, dengan cara bimbingan yang benar gitu ya, pasti kita juga nurut. Kalau dialusin juga. Iya, udah luluh lagi ya. Coba kalau misalkan dengan kekerasan kan kita bukannya malah kayak nurut, malah kayak apa-apa dikasarin kan kita juga males kayak muak Berarti bilanginnya jangan pakai sapu lidi ya. iyalah, kalau jangan pakai sapu ini gimana ya? Maksudnya kan bisa dengan cara omongan Iya, yang dengan baik-baik. Iya, Ya, gitu, yang lembut ya, pelan-pelan. kalau dibilang pelan juga pasti nanti lama-lama juga Betul. ngerti. Iya, gitu. Terus yaudah sampai sini aja. Makasih banyak ya Kak Sinta, Kak Ana, Sama-sama. atas waktu dan diskusi yang sangat bermanfaat. Saya yakin podcast yang ini tuh akan memberi dampak positif bagi banyak orang. Tuh. Terus buat teman-teman, itu dia perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah di balik angka dan ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan aman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.